Kemudian juga tidak hanya orang-orang Syiah Rafidah, Pak. Orang-orang zindik, orang-orang munafik. Itu juga banyak memalsukan hadis. Di antaranya ada seorang tokoh zindik, tokoh munafik. Namanya Abdul Karim bin Abil Auja. Abdul Karim bin Abil Auja. Orang ini, Pak, diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Lisanul Mizan. Orang ini mengatakan, laqad wada'tu fikum arba'ata alafi hadisin uharrimu fihil halal wa uhallilu fihil haram. Aku telah memalsukan 4.000 hadis. Dengan 4.000 hadis yang palsu itu, saya kecoh umat Islam. Yang haram saya halalkan, yang halal saya haram. 4.000 itu di mana, Pak? Sampai sekarang ada enggak? Mayoritas enggak ada. Kebanyakan enggak ada hadis itu sampai sekarang. Kenapa? Tidak diriwayatkan dan tidak diambil oleh ulama-ulama ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama hadis kita, Pak, mereka sudah bisa mengidentifikasi ini pembohong, ini pendusta, ini pemalsu hadis. Hadisnya nggak sampai, alhamdulillah kita nggak sampai terkecoh. Ada hadis-hadis palsu sampai kita, tapi sudah ditulis oleh ulama-ulama kita dan dinyatakan hadis itu palsu, alhamdulillah. Nggak tahu kok mereka kok memalsukan hadis atas nama Nabi. Apa mereka nggak tahu kalau Allah menjaga agama ini, Allah menjaga agama ini. Sehingga orang yang masukkan hadis atas nama Rasul pasti akan ketahuan dan akan terungkap. Mereka nggak ngerti, Pak, mungkin ya. Itulah kejujuran. Kalau jujur itu akan membawa kebaikan sampai kapanpun. Tapi kalau kedustaan, mungkin saat itu dia bebas berdusta, tapi suatu saat akan terungkap kedustaannya. Karena umat Islam, alhamdulillah, ulama-ulama kita membuat ilmu mustalah hadis. Bagaimana mempelajari hadis, bagaimana hadis sahih, ini hadis maudhu, ini hadis hasan. Alhamdulillah. Orang ini, Pak, Abdul Karim bin Abil Auja ini, dia itu dihukum mati oleh siapa? Oleh gubernur di Basrah. Gubernur yang di Basrah itu bernama Muhammad bin Sulaiman. Nah, gubernur di Basrah ini adalah gubernur yang diangkat oleh Khalifah Al-Mahdi. Berarti ini di zaman Khilafah Abbasiyah. Saking banyak masukkan hadis, ngomong sendiri keluar-keluar dia masukkan hadis, ditanya ngaku, ya sudah, bawa ke pengadilan. Kemudian Muhammad bin Sulaiman, gubernur Basrah, menjatuhkan hukuman mati. Itu adalah gubernurnya Khalifah Al-Mahdi, yaitu dari Khalifahan Abbasiyah. Kemudian Bapak yang saya hormati, ada lagi tokoh yang lain. Dan tokoh ini enggak, ini Pak, istilahnya bohongnya itu istilahnya enggak main-main. Kalau tadi bohong atas nama Rasul, dia bohong atas nama Allah. Dia mengatakan, aku Nabi, Jibril datang turun kepadaku membawa wahyu, aku Nabi. Dia adalah Bayan bin Sam'an An-Nahdi. Bayan bin Sam'an An-Nahdi. Ya, alhamdulillah, Pak. Orang ini dihukum mati oleh gubernur Irak, yaitu yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qusari. Khalid bin Abdullah Al-Qusari dihukum mati oleh gubernur Irak. Dan gubernur Irak ini adalah pejabatnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik itu salah satu khalifah dari Khilafah Umayyah. Dihukum mati. Karena dia bohong, mengaku jadi nabi. Allah memberi wahyu kepada dia dengan turunnya Jibril kepada dia.
Khalid bin Abdullah, gubernur Irak ini membunuhnya dengan cara dibakar Pak, hidup-hidup. Dibakar. Mestinya nggak boleh Pak ya, nggak boleh menghukum dengan membakar, ini nggak boleh mestinya. Yang ketiga adalah tokoh yang bernama Muhammad bin Sa'id bin Abi Qais. Muhammad bin Sa'id bin Abi Qais. Orang ini Pak dinyatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dan juga dinyatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, mereka berdua mengatakan kana Muhammad bin Sa'id kadzaban, dia adalah pendusta. Kemudian Imam Ahmad juga pernah mengatakan qatalahu Abu Ja'far fi zandaqa wa hadisuhu hadis maudhu, suka memalsukan hadis. Ya. Kemudian Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, salah satu khalifah dari khilafah Abbasiyah, menjatuhi hukuman mati karena dia zindik, munafik, suka memalsukan hadis. Jadi memalsukan hadis itu tidak hanya orang Rafidhah, Syiah Rafidhah Pak, tapi orang-orang zindik, munafik yang nggak senang sama Islam, ya. Dia menampakkan keislaman tapi hatinya benci sama Islam, hatinya memusuhi Islam, mereka lah yang juga suka memasukkan hadis dalam rangka untuk merusak umat Islam dan memecah belah umat Islam, dan supaya agama Islam ini jadi rancu, ya, jadi kelihatan jelek di mata umat manusia. Itulah yang mereka lakukan. Muhammad bin Sa'id ini Pak, matinya disalib oleh Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah. Di antara ini Pak, jadi kadang-kadang itu tidak membuat hadis, tapi menyisipkan sesuatu yang palsu ke dalam hadis yang sahih. Nah, ini yang bahaya ini. Tapi alhamdulillah ulama kita nggak terkecoh. Ada hadis dari Anas bin Malik, ini hadisnya sahih Pak. Ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di. Aku Rasul adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ini hadisnya sahih. Ditambahi oleh dia Pak, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Kurang ajar sekali. Makanya disalib, dibunuh, kemudian disalib oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.